Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arwinda dengan NIM 23203886208118. Nah, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk menjalankan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Dr. Usmanair MPDI. Nah, di sini saya akan membahas tentang peran teknologi dalam penilaian PAI. Mungkin dari teman-teman semua ada yang belum tahu apa sih itu peran teknologi dalam penilaian PAI. Nah, jadi teman-teman semua bisa menyimak video yang saya paparkan di dalam kelas tentang apa sih peran teknologi dalam penilaian PAI ini. Verifikasi penilaian PAI. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan telah membawa dampak signifikan dalam cara proses pembelajaran dan penilaian. Dalam konteks pendidikan agama Islam, teknologi tidak hanya mempermudah distribusi materi pembelajaran, tetapi juga memberikan berbagai solusi mempermudah distribusi materi pembelajaran. Untuk melakukan penilaian yang lebih efisien, efektif, dan objektif, penggunaan teknologi dalam penilaian tidak hanya menguntungkan bagi guru sebagai evaluator, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan fleksibel bagi siswa. Nah, berikut ada beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penilaian dalam PAI. Yang pertama itu platform pembelajaran daring. Nah, platform pembelajaran daring seperti Moodle, Google Classroom, dan Edmodo memberikan berbagai fitur untuk memfasilitasi penilaian dalam pembelajaran PAI. Nah, platform-platform ini memungkinkan guru untuk memberikan berbagai jenis tugas, ujian, dan penilaian secara online dengan cara yang mudah atau efisien. Nah, Moodle adalah salah satu learning management system yang banyak digunakan di berbagai jenjang pendidikan. Nah, Moodle memungkinkan guru untuk mengunggah materi pembelajaran PAI, membuat kuis, tugas, dan ujian online serta memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Yang kedua, Google Classroom. Nah, Google Classroom ini adalah platform yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi Google seperti Google Docs, Google Chrome, dan Google Drive yang mempermudah proses pembuatan tugas, ujian, dan evaluasi. Nah, yang ketiga, Edmodo. Edmodo ini juga menyediakan fitur serupa yang memungkinkan guru untuk memberikan tugas dan kuis serta memonitor kemajuan siswa. Nah, yang kedua itu aplikasi penilaian berbasis web. Nah, aplikasi penilaian berbasis web seperti Kahoot, Quizizz, dan Socrative menawarkan cara yang menyenangkan dan interaktif untuk melakukan penilaian dalam PAI. Nah, aplikasi-aplikasi ini memungkinkan guru untuk membuat kuis dan tes dapat diakses secara online oleh siswa. Nah, yang pertama itu Kahoot. Nah, Kahoot ini adalah platform yang sangat populer di kalangan pengajar, termasuk dalam pembelajaran PAI. Nah, guru dapat membuat kuis dengan berbagai jenis soal seperti pilihan ganda, benar atau salah. Nah, dan soal dengan gambar. Yang kedua itu Quizizz. Quizizz ini merupakan menawarkan fitur yang sedikit lebih fleksibel. Selain soal kuis yang bisa diberikan dalam bentuk waktu terbatas, siswa dapat mengerjakan kuis secara mandiri dengan waktu yang lebih panjang. Nah, yang ketiga itu Socrative. Nah, Socrative ini memungkinkan pengajaran yang lebih berbasis data dengan menyediakan berbagai jenis soal dan penilaian otomatis yang dapat dilakukan secara daring. Nah, guru dapat membuat kuis dan ujian dalam format pilihan ganda, esai, dan pertanyaan singkat yang relevan dengan materi PAI. Nah, yang ketiga itu aplikasi refleksi dan jurnal digital. Nah, dalam konteks PAI, penilaian tidak hanya mengukur pengetahuan dan keterampilan, tetapi sikap juga dan perkembangan spiritual siswa. Untuk menilai aspek-aspek dan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan pendidikan agama teknologi dapat memfasilitasi penggunaan aplikasi refleksi dan jurnal digital. Yang pertama itu Google Docs yang memungkinkan siswa untuk menulis jurnal atau refleksi diri mengenai pembelajaran mereka yang dapat digunakan untuk menilai
perkembangan pribadi dan spiritual mereka. Misalnya setelah mempelajari materi tentang kewajiban beribadah, siswa dapat diminta untuk menulis pengalaman. Nah, itulah tadi materi tentang peran teknologi dalam penilaian PAI. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Syahril dan juga saudara Arni, yang dimana pertanyaannya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya atas nama Syahril pertama. Dan adapun yang menjadi pertanyaan saya ini terkait dengan keefektifan dalam pembelajaran PAI, yang dimana dalam hal ini tadi disinggung mengenai platform yang digunakan seperti Google Classroom, kemudian model dalam melakukan penilaian terhadap pembelajaran. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, dalam hal ini tidak semuanya siswa memiliki pemahaman dan tidak semuanya siswa itu memiliki kemampuan untuk menggunakan platform media pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi. Dan dalam hal ini yang ingin saya tekankan, bagaimana upaya seorang pendidik untuk memastikan kesetaraan dalam akses dan kemampuan dalam penggunaan teknologi tersebut terhadap peserta didik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Syahril. Nah, jadi jika siswa tidak memiliki pengalaman menggunakan teknologi pembelajaran seperti Google Platform, Google Classroom, dan juga model, nah pendidik dapat memberikan orientasi, yaitu menyediakan tutorial atau sesi pengenalan cara menggunakan platform. Nah, yang kedua, memberikan dukungan teknis, yaitu dengan menyediakan bantuan teknis untuk mengatasi masalah yang muncul. Nah, yang ketiga, menyederhanakan tugas. Nah, dengan fokus pada tugas sederhana agar siswa terbiasa dengan platform. Nah, yang selanjutnya, memberikan waktu adaptasi. Nah, memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah, yang terakhir yaitu mendorong pembelajaran kolaboratif, yaitu dengan menggunakan fitur diskusi dan kerja kelompok untuk meningkatkan kelibatan siswa tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Arni, yang dimana pertanyaannya, seperti yang telah dipaparkan oleh pemateri tadi mengenai kawasan penilaian dalam teknologi pembelajaran untuk pendidikan agama Islam, yang dimana mencakup 3 hal, yaitu penilaian kognitif, yaitu pengukuran kemampuan intelektual atau pengetahuan, penilaian afektif, pengukuran sikap, dan penilaian psikomotorik, pengukuran dalam keterampilan. Nah, pertanyaan saya, apa saja tantangan dan peluang dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran ini di dalam kawasan penilaian untuk PAI? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, jadi jawabannya itu yang pertama, akses teknologi terbatas. Nah, tidak semua siswa memiliki perangkat atau akses internet yang memadai. Nah, yang kedua, kurangnya keterampilan teknologi, yaitu siswa dan pendidik mungkin kurang terampil menggunakan platform digital. Nah, yang ketiga, penilaian keterampilan praktik, yaitu sulit menilai keterampilan ibadah atau kegiatan keagamaan secara daring. Yang keempat yaitu keamanan dan privasi. Nah, resiko masalah data pribadi siswa. Nah, adapun peluangnya itu penilaian variatif, yaitu teknologi memungkinkan penilaian interaktif seperti kuis atau juga proyek. Yang kedua yaitu akses dan fleksibel, siswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, pengembangan keterampilan digital siswa, yaitu mengembangkan keterampilan teknologi yang berguna. Nah, itulah tadi jawaban-jawaban yang dapat saya berikan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.